warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia dengan NIM K2024-01006. Dan saya Wahyuni dengan NIM K2024-01005. Kami dari kelas Y1. Pada video ini kami akan menampilkan simulasi komunikasi kesehatan berupa edukasi kepada pasien dengan diagnosis kista. Simulasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana seorang tenaga kesehatan membangun komunikasi yang baik, mulai dari menggali informasi dan memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami, empati, dan tetap sesuai dengan kewenangan kesehatan masyarakat. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya mahasiswa kesehatan masyarakat yang sedang melaksanakan praktik. Terima kasih karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersedia. Baik Ibu, sebelumnya boleh saya mengetahui nama lengkap dan usia Ibu? Nama saya Hestin dan usia saya 21 tahun. Terima kasih Ibu. Boleh saya tahu apa yang pertama kali Ibu rasakan hingga akhirnya memutuskan memeriksakan diri ke dokter? Awalnya saya sering merasa nyeri pada saat buang air kecil. Sejak kapan Ibu mulai merasakan keluhan tersebut? Sejak 3 bulan yang lalu. Apakah nyeri Ibu yang rasakan muncul setiap hari atau hanya pada waktu-waktu tertentu? Biasanya sering muncul pada saat menstruasi. Selain nyeri, apakah Ibu mengalami keluhan lain, misalnya perut terasa penuh, haid tidak teratur, atau mual? Ya, kadang sering sakit pada perut bagian bawah sebelah kiri. Apakah setelah muncul keluhan tersebut, Ibu langsung memeriksakan diri ke dokter? Iya, pada saat itu saya sudah diperiksa, dilakukan USG. Terus dokter bilang saya memiliki kista di indung telur. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan kondisi yang Ibu alami. Kalau boleh tahu, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai penyakit kista yang Ibu alami? Saya sudah jelaskan tapi belum sepaham. Baik Ibu, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan. Kista adalah kantong berisi cairan atau bahan lain yang dapat tumbuh di beberapa bagian tubuh, termaksud hidung telur. Tidak semua kista berbahaya, banyak yang bersifat jinak dapat ditangani sesuai kondisi pasien. Oleh karena itu, Ibu perlu mengikuti anjuran dokter, melakukan kontrol sesuai jadwal, mengonsumsi obat yang diresepkan, serta menerapkan pola hidup sehat dengan makan bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga kemampuan. Jika Ibu mengalami nyeri semakin berat, demam, atau pendarahan yang tidak normal, segera periksakan diri kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan mengenai penjelasan yang saya sampaikan? Sudah mendadak, jelas. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Semoga Ibu segera diberikan kesembuhan dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia
mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat, Kak. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan kalau wawancara ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi kesehatan. Semua informasi yang kakak sampaikan dan berikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya, dan hanya saya gunakan untuk keperluan akademik saja, Kak. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih, Kak. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama kakak siapa dan biasa dipanggil apa, dan usia kakaknya berapa? Nama saya Tia Yuliana, biasa dipanggil Tia. Saya saat ini berusia 21 tahun. Baik, Kak. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, kapan kakak pertama kali tahu kalau kakak mengalami kista? Waktu usia berapa? Waktu itu saya berusia 19 tahun. Berarti sejak usia 19 tahun ya. Waktu itu apa sih yang membuat kakak akhirnya berani memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan? Awalnya itu saya sering merasa sakit di bagian bawah perut, karena rasa sakitnya itu semakin hari semakin sering muncul. Jadi saya itu khawatir sehingga saya memberanikan diri untuk memeriksanya ke rumah sakit. Jika setelah diperiksa, apa yang dokter katakan mengenai kondisi kakak? Dokter bilang saya mempunyai penyakit kista. Baik, Kak. Selama mengalami kista itu, apa yang paling sering kakak rasakan? Biasanya itu yang paling sering saya rasa itu sakit di bagian bawah perut. Terus sering juga rasa capek. Terus kalau menstruasi itu sakitnya nggak bisa dibilang sakit sekali. Oh, pasti cukup mengganggu ya, Kak. Apakah keluhan itu mengganggu aktivitas kakak sehari-hari? Iya, pastinya sangat mengganggu. Setelah tahu kondisi ini, apakah kakak rutin kontrol sesuai jadwal yang telah diberikan dokter? Iya, pastinya saya selalu berusaha untuk melakukan rutin setiap jadwalnya. Bagus sekali, Kak, karena rutin kontrol itu memang penting ya, supaya kita tahu kondisi kesehatan kita, dan selain itu juga tetap terpantau. Serta apakah dokter itu juga memberikan saran tentang hidup, misalnya pola makan, beristirahat, atau olahraga, Kak? Iya, pastinya dokter menyarankan saya makan makanan yang bergizi, serta saya tidak boleh terlalu capek, istirahat yang cukup, dan selalu yang pasti mengurangi stres. Baik, Kak, senang mendengar kakak berusaha mengikuti anjuran dari dokter. Kalau boleh tahu, bagaimana sih perasaan kakak pertama kali pas tahu kalau kakak ini mengalami kista? Pastinya saya merasa takut dan cemas karena kan saya belum tahu banyak tentang penyakit ini. Oke, wajar sekali, Kak, kalau merasa takut dan cemas. Oke, kalau boleh tahu juga, Kak, selama menjalani pengobatan ini, apakah keluarga juga memberikan dukungan kepada kakak? Alhamdulillah, keluarga saya selalu memberikan support dan dukungan yang syukurlah, Kak, dukungan keluarga itu memang bisa membantu kita lebih semangat menjalani pengobatan, Kak. Lalu apakah kakak itu pernah mencari informasi mengenai penyakit kista dari tenaga kesehatan ataupun sumber lainnya seperti media sosial, Kak? Iya, tapi saya lebih sering bertanya kepada dokter dan bidan pada saat saya pada saat kontrol. Bagus, Kak, informasi dari dokter atau tenaga kesehatan itu memang lebih terpercaya. Jadi kita itu tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya, Kak. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat juga, saya hanya ingin mengatakan untuk kakak, yaitu hanya tetap untuk rutin kontrol sesuai jadwal, menjaga pola makan yang bergizi, istirahat yang cukup, berolahraga juga sesuai kemampuan kakak,
serta menjaga berat badan, dan sebisa mungkin kakak harus mengelola stres. Kalau nanti ada keluhan yang semakin berat atau tidak biasa seperti sekarang ini kak, sebaiknya segera periksakan ke dokter agar ditangani lebih cepat. Terakhir kak, adakah pesan yang ingin kakak sampaikan kepada perempuan agar mereka bisa lebih memperhatikan kondisi kesehatannya kak? Mungkin saya berpesan kepada perempuan yang ada di Indonesia ini, berharap jika mengalami keluhan-keluhan segera melakukan pemeriksaan diri dan agar semakin cepat diperiksa dan segera juga cepat ditangani. Baik, terima kasih ya kak. Kakak Sophia sudah bersedia dan berbagi cerita pada hari ini. Semoga kakak diberikan kesehatan, pengobatannya berjalan lancar dan cepat pulih ya kak. Amin. Sekian simulasi komunikasi edukasi kesehatan mengenai pista yang telah kami tampilkan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam memberikan edukasi kepada pasien serta meningkatkan pemahaman pasien mengenai kondisi kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.